bersama Ibu Nunung. Kali ini akan bersama-sama belajar bahasa Sunda ya. Dalam pertemuan kali ini, Ibu berharap kabar kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, kali ini akan belajar apa ya kita bahasa Sundanya? Coba kalian lihat sama-sama. Nah, kali ini dalam pembelajaran bahasa Sunda pengajaran kedua tentang kaulinan ya. Kali ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah maca bedas wacana ambil-ambilan, dan yang kedua ngelengkepan kalimah. Nah, kita akan belajar satu persatu. Sebelum itu kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kali ini seperti apa. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan, memahami teks sederhana tentang bermain di lingkungan, serta dapat membaca nyaring bacaan yang berupa teks deskripsi tentang kegiatan bermain di lingkungan. Jadi kalian kali ini harus bisa membaca nyaring, membacanya lancar dalam bahasa Sunda. Coba berikutnya. Nah, anak-anak di sini dalam pelajaran membaca nyaring atau dalam bahasa Sundanya adalah baca bedas ya, membaca dengan lantang, dengan nyaring, dengan keras seperti ini. Nah, kalian lihat di halaman buku bahasa Sunda. Ayo sekarang kita siapkan buku bahasa Sundanya. Kalian buka buku bahasa Sundanya di pengajaran kedua. Kita sama-sama untuk membacanya ya dengan bahasa Sunda ya. Karena di sini bacanya tidak akan terlihat dengan jelas. Jadi kalian bisa sambil melihat buku bahasa Sunda. Nah, coba lihat ya. Ambil-ambilan. Geus jadi kebiasaan barudak sok arulin di tempat nida jeung dami oge kitu. Kawas di tempat sejena bae. Aya anu main galah, aya anu alung boyong, ucing-ucingan atawa hahayaman. Harita dami nida jeung batur-baturna keur ambil-ambilan. Tempatna di pakarangan tukang handapeun tangkal tanjung. Kalau kita membaca itu tentu saja harus dengan intonasi. Lihat dan perhatikan tanda bacanya. Ada koma, ada titik. Kapan kalian harus berhenti sebentar, kapan juga kalian harus berhenti sedikit lebih lama. Nah, di sini sebelum ke berikutnya, Ibu akan sedikit menerangkan mengenai ambil-ambilan. Ambil-ambilan di sini adalah sejenis permainan atau dalam bahasa Sunda itu tadi disebut kaulinan ya. Salah satu dari kaulinan tradisional. Sama dengan dalam bahasa Indonesia juga banyak permainan, ada kucing-kucingan, main petak-umpet gitu kan. Kemudian main galah, boy-boyan, banyak lain-lainnya lagi. Ada juga hahayaman, sama di situ juga ada ayaman ya, seperti itu. Biasanya yang jadi kucingnya serigala, yang jadi ayamnya tengah pakai lingkaran. Nah, itu sama juga dalam bahasa Sunda disebutnya hahayaman ya. Kemudian juga ada kucing-kucingan atau main petak umpet kalau dalam bahasa Indonesianya. Di sini pun ada permainan apalagi ya, main galah. Nah, tadi sama main galah ya pakai garis seperti itu. Kalau boy-boyan yang pakai bal ya, yang seperti itu. Nah, kita kembali ke teks yang ini, yaitu ambil-ambilan, yaitu sejenis permainan yang dimana ini seperti bermain peran, tetapi diperankannya dua kelompok. Yang satu berperan sebagai aki, yang satu berperan sebagai nini. Biasanya yang aki itu yang banyak cucunya. Di situ aki banyak temannya sebagai cucunya. Nanti diambil oleh sang nini. Cara meminta untuk cucu-cucunya itu dengan kakawihan atau dengan lagu ya. Nanti lihat di halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya nih, kita baca lagi teksnya. Ari nu jadi akina ujang kata diriungku batur-baturna tujuhan. Ari nu jadi nina nya eta dami. Ieu mah cicingat mencil sorangan jeung
sebagai nini ya atau nenek ya, itu nanti akan mengambil dan cucu-cucunya si Aki. Cara mengambilnya dengan kakawihan ini. Nah, ngong nini teh ngawi, kemudian nininya menyanyi gitu ya, seperti itu. Permainan ini pun sama ya, dalam bahasa Indonesia ada permainan yang sama, memakai lagunya biasanya anak kambing saya, di mana anak kambing saya, sama persis seperti itu, cuman bahasanya saja yang berbeda. Nah, kali ini ibu akan mencontohkan kawihnya ya. Coba kalian perhatikan dengan baik dan simak dengan seksama. Nih, sekarang ini dulu ya yang akan ngawihnya. Ambil-ambilan turutuk hayang samantu. Nah, Aki menjawab, eueuh nu diambil kabeh ge budak pahatu. Kemudian Nini kembali ngawih lagi atau bernyanyi lagi. Pahatu ge dae urah nutu, urah ngejo, urah nasakan barigo, urah calik gina lampir. Aki menjawab lagi, nyerieun sukuna kajuga ukalian ge. Nini menjawab lagi ya, aya ubar mah urat guling sampura ge, piguling nyocolan dage. Nah, seperti itu. Jadi Nini sama Aki permainannya saling bersahutan dalam kawih atau dalam nyanyian. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, mengenai permainan atau kaulinan yang ada dalam teks bacaan ambil-ambilan. Nah, nanti kalian bisa mempraktekannya bersama ayah atau bunda atau juga kakak, boleh siapapun yang berada di lingkungan rumah kalian, kakek nenek juga boleh, om tante ya, siapapun bisa menjadi teman kalian nanti untuk mempelajari kawih ini. Nah, setelah kita dalam pelajaran yang tadi membaca dengan nyaring atau membaca bedas, nah ini berikutnya seperti apa permainannya tadi. Nah, tidinya tuluy budak pahatu teh sauran dijurungkeun ku Aki lempangna engke-engkean. Ger disurakan, hoyah mari pudog, hoyah mari pudog. Geus kitu moal deui Nini teh ngawih cara tadi patembalan jeung Aki. Kitu bae saterusna tepi ka kari Aki bae sorangan ya. Tadi ada kalimat tidinya tuluy budak pahatu teh saurang dijurungkeun ku Aki, artinya dikasihkan ya kepada Nini gitu, seperti itu. Jadi sama Aki itu tidak dijurungkeun teh artinya diberikan, dipersilahkan kepada supaya dia ke Nini, seperti itu ya. Nah, jadi ini bermain peran ya, seperti bermain peran melalui kawih. Nah, berikutnya setelah kalian tadi memahami teks bacaannya, kemudian sudah lebih paham lagi dengan sebuah permainannya yang ambil-ambilan tadi, tentunya ibu yakin kalian akan bisa mengerjakan pancen tugas berikutnya atau mengerjakan tugas yang ada di buku ya. Nah, selanjutnya di bagian 2 ya, ini ngelengkapan kalimat. Nah, isi dari bacaan tadi tentunya ada dalam pertanyaan ini. Jadi kalau kalian nanti bisa menjawab pertanyaan ini, artinya kalian sudah bisa memahami bacaan yang tadi ya, mengenai kaulinan tadi, mengenai kaulinan ambil-ambilan ya. Di sini ada nih contohnya, geus jadi kebiasaan baru teh sok. Apa kira-kira jawabannya? Ibu yakin kalian pasti tahu. Selanjutnya kalian mengerjakan latihan ini sampai nomor 10. Nah, sampai nomor 10 itu sebagai tambahan pemahaman materi ya. Jadi kalian kalau sudah bisa menulis jawaban ini dengan mudah, artinya kalian sudah paham apa yang tadi sudah kalian baca sama-sama bersama ibu dalam pelajaran yang pertama. Nah, selanjutnya anak-anak, nah ini ada tugas lagi pancen kakawihan tadi nih ya, biar kalian juga bisa mengenal permainannya seperti apa. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah ada kesempatan situasinya lebih baik, kita bisa praktekkan di sekolah ya, atau di lingkungan
menghafalkan kakawihannya, dibantu oleh anggota keluarga, boleh ayah, bunda, kakak, ya, atau adik kalau ada yang sudah bisa bantu, kemudian kakek, nenek atau siapapun yang berada dalam lingkungan keluarga kalian. Ibu yakin kalian pasti bisa melakukan hal ini. Nah, anak-anak, sepertinya ya pelajaran kita kali ini sudah pada akhir waktunya, sudah selesai ya pada sesi ini. Nah, mudah-mudahan nanti kalian di pelajaran berikutnya akan lebih semangat lagi. Dan mudah-mudahan juga apa yang sudah Ibu sampaikan kali ini bisa membantu kalian dan dapat kalian pahami. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.